Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Aulia dengan NPM 202103059 dari jurusan Pendidikan Masyarakat kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan yang bisa digunakan untuk merencanakan dan mengadakan analisa kebutuhan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah identifikasi kebutuhan kegiatan belajar kurikulum yang diampu oleh Ibu Win Herwina, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu. Misalnya, untuk mengikuti pelatihan militer, seseorang harus memiliki tinggi badan 165 cm yang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. 2. Kebutuhan komparatif, kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan dengan dua kondisi atau lebih yang berbeda. Kebutuhan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan tujuan yang lebih baik. Misalnya di desa lain itu sudah menyediakan bank sampah. Nah, sedangkan di desa saya belum ada bank sampah. Oleh karena itu, kepala desanya membuat bank sampah agar warganya tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan. Ini bisa disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal yang bisa dilakukan dengan cara wawancara atau interview. Misalnya, saya ingin mengetahui lembaga PKBM atau LKP yang ada di Kota Kuningan. Maka hal yang harus saya lakukan yaitu mewawancara atau menginterview lembaga Dikmas terkait hal itu. Yang keempat yaitu kebutuhan yang diekspresikan melalui tindakan. Dalam pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, kebutuhan ini menjelaskan sebagai kebutuhan yang dirasakan dan diwujudkan melalui aksi pendidik atau peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkan. Misalnya, saya sebagai seorang mahasiswa mengungkapkan keinginan untuk belajar mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperluas pengetahuan mengenai apa saja tentang pemberdayaan, maka bisa terpenuhi melalui kegiatan belajar. Yang kelima yaitu kebutuhan masa depan, merupakan proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, dalam 5 tahun ke depan saya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang mapan, maka dari situ timbul kebutuhan masa depan. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan insidentil yang mendesak. Kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika pembelajaran dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet, nah apa yang harus kita lakukan ketika terjadi permasalahan pada sistem atau aplikasi Google Meet? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.